sebutkan dong perusahaan Mas Agung gitu dan apa sih sebetulnya perusahaan yang di Mas Agung tangani sekarang gitu. Saya kebetulan di Cipta Kriritama itu subsidiary dari grupnya ABM Investama. Jadi grupnya Trakindo, Pak, Mas Tiara Marga Trakindo kebetulan di situ. Iya, iya. Sudah lama di situ, Mas? Belum dan kami kan perusahaan kami tidak terlalu karena bukan perusahaan yang sifatnya consumer good, jadi memang komunikasinya tidak sebesar atau semasif teman-teman yang mungkin bidang usahanya bisnisnya di situ seperti itu. Sebelumnya sih saya kan di media, itu kalau bicara di media, apalagi televisi Mas, itu dinamika komunikasinya harus setiap waktu harus bergerak gitu. Kalau enggak, karena kompetisinya cukup kuat ya, bagaimana kita menginfluence viewers supaya mereka tetap menonton. Nah, itu cukup kuat sekali gitu. Begitu juga sebelumnya di FMCG juga gitu. Semuanya komunikasi menjadi hal yang kuat ya, strategis lah ibaratnya seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada hal yang mengkhawatirkan dalam perusahaan Mas Agung selama masa pandemi ini? Insya Allah baik-baik saja. Ya, kalau kita bicara khawatir, semua bisnis pasti akan mengalami rasa yang sama gitu ya. Tapi insya Allah dengan kemampuan kita dan kemauan kita untuk survive, untuk mau beradaptasi, untuk juga saling support, insya Allah sih baik-baik saja. Justru dengan adanya pandemi ini budaya virtual office, virtual atau telekonferensi itu menjadi lebih cepat ya Mas ya, karena nah itu Mas, site-nya kan jauh-jauh tuh pasti di Kalimantan kan. Nah itu Mas, istirahatnya jadi lebih apa ya, kita sebenarnya dibandingkan bekerja normal itu lebih luar biasa work from home, karena kadang-kadang meeting virtual itu datangnya bisa barengan. Terus juga kadang-kadang kita kapan aja tuh harus, ya kebetulan kan kawan-kawan juga harus jalan ya operasional, jadi kita harus support mereka juga gitu loh. Kalau emang perlu koordinasi di waktu-waktu yang mungkin kita lagi tidak di depan laptop, ya kita nggak mau lari ke kamar untuk ketemu laptop lagi. Melakukan koordinasi. Nah, koordinasinya pakai aplikasi virtual, apa? kita pakai Teams ya kalau di kantor sih. Pakai Teams. Oke. Nggak pakai Zoom, nggak pakai Google Meet, nggak kita pakai... ada sendiri kebetulan. Ada sendiri ya. Ya. Keren. Ya itu Mas, disruption tadi Mas. Disruption yang lebih cepat dari waktunya. Tapi kita akhirnya sadar bahwa oh iya ya, ternyata ada yang lebih efektif, ada cara kerja yang lebih efektif ternyata. Artinya ini akan terus dilakukan kan, nggak selama masa COVID atau sampai akhir tahun lah katakan gitu. Karena perusahaan saya itu perusahaan yang sangat ketat terkait protokol kesehatan, mereka tentu tidak akan mau ambil resiko biasanya gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang sangat sayang terhadap karyawannya sebagai aset, tentu dia akan menjaga sekali karyawannya untuk tidak mengambil risiko lebih jauh. Jadi saya sih ngelihat kita biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu akan melihat kondisi sampai dengan normal, lebih normal ya, normal sekali gitu. Dia nggak akan ambil risiko untuk itu. Gitu. Kalau saya ngelihatnya sih seperti itu ya. Gitu. Kalau misalnya ya kalau pandemi ini sudah selesai gitu Mas, apakah nah ini jadi pelajaran Mas. Budaya itu akan terus dikembangkan atau bagaimana? Budaya digital ini, budaya virtual ini tentu jadi pelajaran buat kita semua. Jadi nanti nggak mungkin ketika nanti kondisi normal, kita akan di-mix tuh gitu dengan komunikasi dengan seperti ini, karena kan lebih efektif, lebih efisien sebenarnya. Dengan mungkin juga pertemuan tatap muka.
kenapa mesti ada pertemuan tatap muka? Karena bagaimanapun juga ya, kalau dalam dunia komunikasi itu kita nggak bisa menghilangkan pertemuan tatap muka, Mas. Pertemuan tatap muka itu apa ya? Kalau saya nyebutnya ada human touch-nya, gitu. Kalau kita terutama kalau ketika kita bicara dengan masyarakat di pedesaan, di dusun, di daerah ya, mereka lebih ngerasa bahwa mereka diperhatikan ketika kita bisa tanda kutip bukan tanda kutip sih, kita mengunjungi mereka, kita sowan ke mereka, kita berkomunikasi, kita mencoba untuk mendengarkan mereka. Nah, ini yang tidak tergantikan sih sebenarnya oleh virtual komunikasi yang bersifatnya tatap muka dan membangun empati yang dalam seperti itu yang masih ke depan mungkin masih bisa harus dijaga juga gitu loh. Seperti itu. Tapi mungkin persentasenya yang biasanya bisa di-mix lah. 3 bulan mungkin bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali begitu ya. Ya, akhirnya lebih ini pembelajaran buat kita virtual, untuk bisa di-mix. Karena kemarin Tenu Business itu merilis satu riset yang sangat penting sih menurut saya. Riset global, jadi Global Virtual Work Survey gitu. Terbaru bahwa ya hampir semua profesional di dunia, survei itu melibatkan 2.700 profesional bisnis di 106 negara gitu, menyatakan bahwa rasanya kembali ke kantor itu tak pernah ada gitu sesungguhnya nantinya gitu. Paling ya sedikit sekali. Karena apa? Karena secara virtual itu jauh lebih efektif, lebih efisien. Perusahaan juga bisa memikirkan hal lain, budgetnya, capex, opexnya juga bisa untuk mengembangkan hal yang lain begitu. Itu belum bicara disrupsi teknologi yang lain gitu, misalnya robotik untuk pabrik. Betul sekali, Mas. Terutama perusahaan e-commerce, startup itu kan udah memulai duluan ya. Kalau kami perusahaan kontraktor pertambangan itu ya karena masih manual sistemnya, tapi kita udah mulai masuk ke digital sistemnya. Tapi kerja kita di lapangan tetap harus saat ini masih manual lah sih sebenarnya gitu. Terus kemudian juga kan kita juga nggak bisa melakukan engagement dengan masyarakat lokal dengan digital terus gitu loh. Kadang-kadang perlu di-touch juga secara human ya, lebih manusiawi lah seperti itu. Tentu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Yang itu tentu sangat kita sadari lah ya. Betul. Bahwa merubah pemahaman kita tentang digital yang membuat kita lebih efektif dan efisien, iya gitu. Betul sekali, sangat terbantu sekali. Tapi nanti mungkin next-nya kalau udah normal pasti akan bisa di-mix. Karena ya orang timur itu masih suka dengan sentuhan-sentuhan humanis yang tatap muka, silaturahmi seperti itu. Gitu. Kira-kira. Jadi ini masih work from home ya? Masih work from home, Mas. Karena diajak Mas Purjono jadi pakai baju agak kerenan dikit lah biar nggak malu-maluin. Sampai kapan kira-kira work from home-nya? Masih belum dapat informasi saya, Mas. Tapi tadi saya bilang perusahaan saya sangat concern terhadap protokol kesehatan, sangat concern terhadap karyawannya sebagai aset perusahaan. Jadi mereka tidak akan ambil resiko, sehingga pasti mereka memastikan dulu kondisi baik, baru mereka akan normal kembali. Seperti lebih itu. Aman ya. Betul. Oke, Mas Nugroho, ini kan sudah lama berkecimpung di dunia PR gitu ya. Pengalaman yang paling menarik, berkesan, seperti apa sih yang pernah Mas Agung alami gitu dalam dunia ke-PR-an selama ini? Kalau orang komunikasi itu biasanya kalau melihat sesuatu menarik atau enggak itu dari tantangannya, Mas, biasanya, Mas. Saya
mengalami sekali kondisi-kondisi. Jadi buat kami itu krisis itu bagaimana kita memanage sebuah isu, manage krisis itu di situ tantangannya. Saya mengalami bagaimana kita melakukan pengelolaan isu atau manajemen krisis ketika pesawat jatuh, ketika sempat bekerja di PR konsultan, salah satu PR konsultan yang cukup besar lah, sampai sekarang masih ada tuh. Mungkin pernah tahu Incamaris and Associates, pernah ngalamin. Terus kemudian itu menarik sekali karena saya belajar banyak sekali di lapangan, belajar untuk kita bisa keluar dari tekanan, belajar berkomunikasi seefektif dan efisien mungkin dan sedetail mungkin sehingga tidak menimbulkan akibat-akibat dampak yang baru yang berbahaya untuk korporasi dan brand. Lalu kemudian waktu di Antv di media juga pernah juga mengalami hal-hal yang tentunya terkait dengan manajemen isu, manajemen krisis ya. Terutama ketika sebuah tayangan itu punya ada resistensi yang kemudian berdampak, kita sempat dipanggil oleh tokoh-tokoh masyarakat, terus kemudian dipanggil oleh regulator, dipanggil oleh ulama juga, tapi tentu kita belajar sekali dengan para stakeholder tersebut, kita belajar untuk memahami mereka, sisi lain kita juga memberikan pemahaman sehingga muncul jalan tengah lah sebenarnya. Kalau dalam komunikasi kan ada dua ya Mas ya, komunikasi brand tuh kita mengenalnya ada dua ujung dari sebuah isu atau krisis yang terjadi. Yang pertama bagaimana kita mendapatkan win-win solution gitu ya. Sesuatu yang sama-sama happy lah ujungnya gitu loh. Nah, itu yang selama ini dijalankan. Tapi mungkin ada kalanya juga kalau dalam brand, dalam korporasi itu ada kalanya juga kita mengenalnya namanya zero sum game namanya. Zero sum game itu kalau belajar, kalau Intel tahu tuh Mas, zero sum game. Jadi menang kalah lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa ya ini yang kalau kayak gini harus ada yang menang dan harus ada yang kalah gitu. Sometimes seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita mencari win-win solution sih sebenarnya seperti itu. Gitu. Selama ada komunikasi, saya pikir sangat mungkin sekali kita mendapatkan hal yang positif seperti itu. Mas, selama berkarir pernah nggak mendapatkan nasihat dari mungkin bos, atau mungkin dulu zaman kuliah oleh dosen, atau mungkin oleh orang tua, atau dari buku yang pesannya itu sangat mempengaruhi karir Mas Agung gitu sampai hari ini?